wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah wasari'u ila magfirah min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di program Pintu Religi Penyuluh Agama masih dengan Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Molang, Kabupaten Toledo. Hadirin kaum muslimin, jamaah dimanapun Anda berada, tadi malam kita telah menyaksikan bersama-sama sebuah peristiwa yang sangat fundamental, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Begitu banyak antusiasme masyarakat, khususnya umat Islam, yang memaksimalkan malam nisfu Sya'ban itu sebagai malam untuk berpacu dalam amal soleh, dan tentunya Allah akan memberikan bulir-bulir rahmat kepada hamba ketika hamba tersebut mencari, menggali, ataupun berenang di waktu-waktu yang telah Allah spesialkan, dan tentunya tersebut di malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah jamaah, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat usia yang panjang, nikmat usia yang berkah, sehingga kita bisa bertemu, sehingga kita bisa menikmati sajian yang Allah berikan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan tentunya tidak semua orang dapat memiliki hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kemuliaan nisfu Sya'ban yang begitu banyak sekali orang-orang berlomba-lomba di waktu tersebut? Begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, dan tentunya Allah membukakan secara khusus keran, yang dimana keran ini adalah keran ampunan Allah. Jadi akan dihapuskan seluruh dosa-dosa anak Adam itu, salah satunya adalah pada malam nisfu Sya'ban, kecuali 3 hal dosa yang dia lakukan, dan ini tidak akan diampuni. Tapi kalau 3 hal dosa ini yang dia hindari, kemudian dia berpacu di malam nisfu Sya'ban dengan membuat beragam amal soleh, dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah seperti membaca Quran, kemudian zikir, sholawat, menjaga wudhu, menjaga lisan, mengagungkan Allah, kemudian tengah malam menjaga sholat tahajud misalnya, kemudian esoknya ia berpuasa misalnya. Kalau ia lakukan ini jamaah, maka seluruh dosa-dosa tersebut akan diampuni dari ia balik sampai saat ini. Subhanallah, bukan? Lantas apa saja 3 dosa tersebut yang dapat menghalangi pada malam nisfu Sya'ban Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba? Yang pertama, tidak akan diampuni dosa seorang hamba pada malam nisfu Sya'ban ketika hamba tersebut dia melakukan maksiat. Maksud yang dimaksud di sini adalah maksiat engkau memusyrikkan Allah, engkau menduakan Allah, engkau mensyirikatkan Allah, engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini tidak akan diampuni dosa pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua adalah dosa kepada kedua orang tua, tidak akan diampuni. Maka perbaiki hubungan kepada kedua orang tua. Dan dosa yang ketiga itu adalah dosa silaturahim. Kecuali 3 hal ini ketika diikat dalam diri kita, dan ternyata kita melihat diri kita, ternyata kita telah berusaha tidak jatuh ke dalam 3 dosa tersebut, maka insya Allah potensial
dosa diampuni pada malam nisfu Sya'ban itu, Allah akan ampuni. Jamaah, Allah menyaksikan, Allah turun, Allah menyaksikan hamba, disaksikan hamba-hamba yang bergelut, yang bercengkrama dengan amal soleh. Allah menyaksikan langsung bagaimana seorang hamba menangis mengingat dosa-dosanya. Allah menatap hamba dengan penuh rahmat. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, seluruh catatan-catatan pada malam nisfu Sya'ban, catatan amal soleh, kebaikan atau keburukan, itu naik ke atas, diperlihatkan oleh malaikat. Malaikat memperlihatkan kepada Allah, inilah catatan si fulan, si fulan. Maka ketika pada malam itu kita mempersembahkan pada malam tersebut dengan amal soleh, maka insya Allah catatan-catatan indah, catatan-catatan kebaikan, catatan-catatan takwa, itulah yang akan naik di hadapan Allah, sehingga kita akan menjadi predikat hamba yang bertakwa, hamba yang meraih rahmat, hamba yang meraih ampunan. Maka salah satu tanda-tanda seseorang itu diterima rangkaian seluruh amal ibadahnya di malam nisfu Sya'ban itu, yang pertama, setelah selesai malam nisfu Sya'ban, setelah bergulirnya malam nisfu Sya'ban, dia kembali pada tujuan hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah wasari'u ila magfirah min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dia berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh. Ia menganggap pahalanya kecil, sedikit, makanya ia terus memanfaatkan di bulan Sya'ban ini dengan kemampuan untuk melaksanakan amal soleh. Dia jaga sholat wajibnya, dia tingkatkan sholat sunnahnya, dia jaga duhanya, ia bersedekah, rangkaian amal soleh yang ia lakukan, karena ia menganggap amalnya sedikit dan targetnya untuk mengejar wasari'u ila magfirah. Dan terakhir jamaah, tanda-tanda diterimanya ibadahnya adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan fa idza khatabahumul jahiluna qala salama. Yaitu sifat-sifat Rahman dalam dirinya ada, yaitu rendah diri, ia tidak sombong, ia mengedepankan akhlak ketika ia berjalan di muka bumi. Ia tidak sombong, ia tidak takabur, penuh dengan adab, penuh dengan ketawaduan, sebagaimana yang Rasulullah SAW praktekkan dan contohkan dalam kehidupan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga malam tadi ketika kita menyambut malam nisfu Sya'ban dengan amal soleh, semoga amal soleh tersebut Allah terima menjadi saksi di akhirat kelak, dan itu menjadi keberkahan untuk kita sendiri, sehingga umur kita menjadi panjang, umur kita menjadi barokah, sehingga urusan kita akan mudah. Dan ketika Allah membuka lebar pintu untuk kita agar kita menjadi kekasih yang mulia, tentu target kita adalah husnul khotimah. Semoga dengan kita memaksimalkan malam nisfu Sya'ban tadi malam, semoga Allah memudahkan kita untuk kita meraih doa-doa kita yang kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.